Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Tias. Kali ini Ibu Tias akan mengajak kalian belajar matematika tentang pola bilangan bagian kedua. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah video berikut ini. Pola bilangan. Pada bab ini kita akan belajar bagaimana menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Barisan bilangan itu apa saja? Kita akan belajar tentang pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan segitiga Pascal, pola bilangan Fibonacci, dan pola bilangan pangkat 3. Selain itu, kita juga akan belajar tentang bagaimana menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Di sini kita akan belajar tentang pola bilangan garis lurus, pola bilangan segi panjang, pola bilangan persegi, dan pola bilangan segitiga. Yang pertama, menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Pola bilangan ganjil. Nah, apa itu bilangan ganjil? Bilangan ganjil adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2 atau bukan kelipatan 2. Contoh barisan bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7. Bilangan-bilangan ini tidak habis dibagi 2. Makanya bilangan ini termasuk bilangan ganjil. Dari barisan bilangan ganjil ini, kita dapat menentukan rumus suku ke n atau UN pada pola bilangan ganjil, yaitu UN sama dengan 2n min 1. Contohnya, kita mempunyai barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Nah, berapakah suku ke-20-nya? Sebenarnya kita bisa secara manual misalkan melanjutkan 9, kemudian 11, kemudian 13, tapi terlalu lama. Nah, kita kan mempunyai rumus suku ke n dari bilangan ganjil yaitu 2n min 1. Maka kita masukkan. N-nya adalah 20, karena yang kita cari adalah suku ke-20. Kemudian kita gunakan 2n min 1. 2 dikali 20 dikurangi 1. Berarti 40 dikurangi 1 sama dengan 39. Jadi suku ke-20 dari barisan bilangan ganjil yang ini adalah 39. Selanjutnya kita belajar pola bilangan genap. Jika tadi bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2, maka bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2 atau kelipatan 2. Contoh yang paling mudah adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Bilangan-bilangan ini habis dibagi 2. Sehingga bilangan ini adalah bilangan genap. Dari pola seperti ini, 2, 4, 6, 8, kita bisa menentukan rumus suku ke n atau UN dari bilangan genap ini, yaitu UN sama dengan 2n. Coba kita perhatikan di sini. Ada 2, 4, 6, 8, 10. Nah, berapa sih suku ke-20 itu? Sama, jika kita menghitungnya misalkan dari 10, kemudian 12, kemudian 14, sebenarnya bisa. Tapi terlalu lama untuk mencapai suku ke-10. Karena kita tahu barisan bilangan genap itu dapat kita mencari dengan UN sama dengan 2n sukunya. Maka kita masukkan di sini. N-nya 20. Berarti UN sama dengan 2N, N-nya kita ganti 20, sehingga 2 kali 20 sama dengan 40. Jadi suku ke-20 dari
barisan bilangan di atas adalah 40. Pola bilangan segitiga Pascal. Jika tadi kita sudah belajar pola bilangan ganjil dan genap, kali ini kita belajar tentang pola bilangan segitiga Pascal. Nah, perhatikanlah penjumlahan bilangan-bilangan pada setiap baris pada segitiga Pascal berikut ini. Jadi ini ya anak-anak, di sini ada bilangan segitiga Pascal. Jadi dari 1, kemudian baris kedua ada 1, 1, baris ketiga 1, 2, 1, seterusnya. Sebenarnya di sini kalau diperpanjang, panjang sekali tidak akan selesai ya. Tapi Ibu kasih contoh sampai di sini aja. Dan kita lihat. Di sini 1, kita lihat di sini sebelah kanan ini ada 1. Kemudian ada di sini 1 tambah 1, 2. Kemudian ada 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3 sampai yang baris kelima ini. Baris yang 1 tambah 5 tambah 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1 sama dengan kedua. Jika kita perhatikan ini anak-anak hasil penjumlahannya, 1 itu bisa kita peroleh dari 2 pangkat 0. Kemudian 2 ini bisa kita peroleh dari 2 pangkat 1. Kemudian 4 itu ternyata dari 2 pangkat 2 sampai yang terakhir di sini ada 32 itu dapat kita peroleh dari 2 pangkat 5. Nah, dari jumlah bilangan-bilangan pada setiap baris dari segitiga Pascal ini, maka kita bisa memperoleh rumus untuk menghitung jumlah bilangan pada baris ke n, yaitu dengan Sn sama dengan 2 pangkat n min 1. Pola bilangan Fibonacci. Nah, pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Oke, contohnya seperti ini. Ibu punya 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Nah, pola barisan bilangan Fibonacci ini, jika kita perhatikan, mempunyai pola seperti ini. Contoh, dilihat dari sini. Yang bilangan ketiga ini adalah 1. 1 ini didapat dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya, yaitu 0 dengan 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. Kemudian di sini ada yang ini bilangan keempat adalah 2. Didapat dari mana? Didapat dari penjumlahan dari bilangan ketiga dan bilangan kedua. Jadi 2 bilangan di depannya. 1 tambah 1, 2. Begitu juga jika kita ingin mendapatkan angka 3 ini dari mana? Dari 2 ditambah 1. Kemudian seterusnya, misalkan ini 21. 21 ini dapat dari mana? Dari 13 ditambah 8. Jadi kalau kita ingin melanjutkan di sini, berapakah bilangan setelah 21? Maka kita bisa melanjutkan dari 13 ditambah 21, yaitu 34. Gitu. Nah, seperti ini penjelasannya. Nah, jadi setelah 34, bilangan berapa lagi? Berarti 34 ditambah dengan 21 hasilnya 55. Kemudian setelah 55 berapa? Kita tambahkan 55 ditambah 34 hasilnya 89. Jadi barisan bilangan Fibonacci itu didapat dengan menjumlahkan 2 suku di depannya, 2 bilangan di depannya. Sehingga dari ini tadi yang setelah kita hitung, kita bisa memperoleh rumus suku ke n atau UN dari barisan Fibonacci adalah UN itu kita dapat dari UN-1 ditambah UN-2. Jadi seperti ini. Mendapatkan 21 itu dapat dari mana? Dari 2 angka di depannya. Jadi 8 ditambah 3.
Kemudian kita lanjut di pola bilangan pangkat 3. Nah, pola bilangan pangkat 3 adalah pola bilangan di mana bilangan setelahnya merupakan hasil pangkat 3 dari bilangan sebelumnya. Contohnya seperti ini. Ibu Tias punya 2, 8, kemudian ada 5, 12, kemudian ada 1, 3, 4, 2, 1, 7. Nah, dari sini kita perhatikan. 8 ini adalah hasil dari 2 pangkat 3, bilangan sebelumnya. Kemudian ada 512 ini didapat dari mana? Adalah hasil dari bilangan sebelumnya yang dipangkatkan 3. Nah, bilangan sebelum dari 512 adalah 8. 8 pangkat 3. Begitu juga kalau kita ingin mencari 1, 3, 4, 2, 1, 7 ini dapat dari mana? Dari 512 kita pangkatkan 3. Nah, setelah yang ini, berapakah bilangan berikutnya untuk mengisi titik-titik ini? Sama, berarti yang 1, 3, 4, 2, 1, 7 ini kita pangkatkan 3. Maka disinilah bilangan tersebut. Jadi dari uraian ini kita bisa mencari suku ke N-nya adalah UN sama dengan UN-1 dipangkatkan 3. Menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Berikut ini akan disajikan beberapa pola dari suatu konfigurasi objek. Yang pertama, pola bilangan garis lurus. Nah, biasanya suatu bilangan itu digambarkan dengan noktah yang mengikuti pola garis lurus. Seperti ini ya. Di sini noktah itu seperti ini, bulat-bulat seperti ini. Nah, di sini mewakili bilangan 3 karena kan bulatannya atau noktahnya ada 3. Kemudian yang berikutnya ini di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ternyata itu mewakili bilangan keempat. Jadi seperti inilah pola bilangan garis lurus. Yang berikutnya ada pola bilangan persegi panjang. Noktah-noktahnya disusun menyerupai bentuk persegi panjang. Jadi seperti ini ada 2, kemudian di sini ada barisnya ini 3, kemudian kolomnya 2. Jadi bentuknya ini seperti persegi panjang. Nah, yang pertama ini mewakili bilangan 2, yaitu 1 dikali 2. Yang ini mewakili bilangan 6, yaitu dari 2 dikali 3. Nah, bentuknya ini kan berdasarkan penjelasan tadi, maka untuk menentukan pola suku ke N atau UN pada pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali N plus 1. Tuh, berikutnya contohnya seperti ini. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-20 dan ke-100. Dari pola seperti ini kita lihat. Di sini ada 2, di sini ada 6, tapi dari 2 kali 3. Berarti ini adalah pola persegi panjang. Kita ingat, untuk pola persegi panjang, untuk mencari UN-nya adalah UN sama dengan N dikali N plus 1. Sehingga bisa kita masukkan ke rumus tadi. Nah, seperti ini ya. Untuk mencari suku ke-20 atau banyaknya lingkaran pada pola ke-20, maka N yang ini kita ubah menjadi 20. Sehingga 20, buka kurung, 20 ditambah 1. Sehingga 20 dikali 21, hasilnya 420. Jadi pada pola ke-20 ada 420 noktah. Lalu berapa yang ada di pola ke-100? Sama. Titik aja N-nya. N-nya kita ganti 100 sehingga 100 dikali 100 tambah 1. 100 dikali 101 sehingga ada 101.000 noktah pada pola ke-100. Selanjutnya, pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi ada seperti ini contohnya.
mewakili bilangan 1. 1 nokta mewakili bilangan 1, yaitu 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian yang ini mewakili bilangan 4, yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, untuk menentukan pola ke N dari pola bilangan persegi sangat mudah, yaitu N kuadrat. Yang terakhir adalah pola bilangan segitiga. Noktah pada pola bilangan segitiga bisa kita gambarkan seperti ini. Ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. Nah, yang pertama ini mewakili bilangan 3, yang kedua mewakili bilangan 6. Nah, bagaimana untuk mencari pola KN-nya? Bisa menggunakan rumus ini. UN sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Nah, bagaimana penjelasan tadi? Membantu kalian belajar bukan? Putih berharap apa yang tadi dijelaskan bisa membantu kalian dalam